Sudah lama aku tidak melihatnya. Suara di balik pintu itu tertawa pelan. Arman, aku melihatnya. Ia bersamamu. Jangan bohong padaku. Aku menghela nafas tipis dan pada saat itu aku tahu makhluk di balik pintu sudah menyadari sesuatu. Aku mendekat, menempelkan jari pada besinya, lalu berkata, "Hai makhluk malang, kau tidak perlu menyuruhku membuka pintu, karena aku datang ke gedung tua ini memang untuk membebaskanmu." Ia tidak tahu bahwa sebelum aku memasuki kamar 301, aku sudah menutup seluruh gedung ini dengan segel yang bahkan ia tidak bisa rasakan. Dan ia juga tidak tahu suruhannya makhluk bertanduk itu sudah aku hancurkan. Kemudian suara dari balik pintu itu kembali bergema, lebih rendah, lebih berat. "Arman, aku tahu siapa kau sebenarnya." Aku tidak menjawab, hanya memejamkan mata sebentar, menstabilkan aura yang mulai bergetar di sekitar lorong ini. Lalu dia berkata lagi, "Kau penyihir agung," katanya. Aku ingat aura itu, aura yang memusnahkan para penjaga kegelapan. Aku membuka mata perlahan, lalu berkata tenang, "Dan kau adalah bagian dari penjaga kegelapan itu." Pintu besi kecil itu bergetar keras sampai debu di lantai terangkat. Dari baliknya terdengar suara mengeram. "Tidak, Arman, kali ini aku yang akan memusnahkanmu." Aku hanya tersenyum dan berkata, "Sebenarnya segel itu bukan untuk menahanmu di ruangan ini, tapi segel itu dibuat untuk menyelamatkanmu dari aku." Aku maju selangkah, dan dengan jariku aku menyentuh simbol segel di pintu itu. Dalam sekejap seluruh pintu besi menghilang, lenyap begitu saja seperti abu tertiup angin. Aku bisa membuka ruang itu sepenuhnya, bahkan tanpa kunci. Bayangan hitam langsung keluar, berputar melingkar seperti angin ribut gelap, membentuk pusaran besar di tengah kamar, seolah bersiap menyerangku. Tapi aku sudah menunggunya. Aku mengangkat tangan, menguncinya dengan mantra lama. Bayangan itu membeku di udara, seperti tertangkap jaring tak terlihat. Makhluk itu menjerit, bukan jerit kesakitan, melainkan ketakutan murni. "Arman, jangan!" Aku menatapnya tanpa berkedip. Tatapanku cukup untuk membuat pusaran itu runtuh, dan dalam sekejap seluruh tubuhnya menguap menjadi asap hitam yang terbakar dari ujung ke ujung, hingga hilang sama sekali. Hotel itu tiba-tiba menjadi hening. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi makhluk bertanduk atau penjaga gelap lainnya. Semuanya sudah kumusnahkan. Aku berjalan ke dapur dan membuka pintunya. Para pocong dan kuntilanak menatapku dengan wajah gemetar, seperti melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada makhluk yang baru saja hilang. Aku hanya berkata pelan, "Kalian aman sekarang." Mereka tidak bertanya, mereka tidak berani. Kemudian aku membawa barang-barangku dan melangkah keluar meninggalkan hotel tua itu.